Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman, Bapak Ibu yang terhormat. Bertemu kembali kita di After Market Close Analysis untuk penutupan hari terakhir perdagangan saham di IHSG tahun 2003, yaitu hari trading ke-239 hari Jumat tanggal 29 Desember 2023. Alhamdulillah kemarin sudah selesai ya Bapak Ibu hari trading ke-239. Semoga Bapak Ibu tetap bisa profit. Tidak nyangkut itu paling penting karena mudah-mudahan kalau kita tidak nyangkut kita masih punya capital dan nanti kita bisa trading lebih baik di tahun 2024. Oke, sebelumnya saya ucapkan dulu selamat tahun baru 2004 ya Bapak Ibu. Mohon maaf saya baru bikin after market close karena baru pulang liburan di tanggal hari pertama. Jadi besok kita sudah mulai market, saya mulai sibuk-sibuk nih untuk menyiapkan trading plan, menyiapkan semua revisi lagi apa segala macam. Dan itu ada waktu sedikit saya buatkan after market close karena kemarin ada pertanyaan. Saya lagi liburan masih dihubungi. Nanti saya akan masukkan ke video ini pertanyaannya ya, tapi tidak apa-apa lah. Tidak banyak juga, hanya ada satu alert kemarin tanggal 29-nya. Semoga Bapak Ibu sudah selesai liburannya, sudah sudah review trading plan-nya, sudah review hasil trading di 2023. Mudah-mudahan saya doakan Bapak dan Ibu tradingnya lebih baik nanti di tahun 2024. Nah, hari kali ini after market close-nya kita hanya ada satu. Nanti kita akan review juga bagaimana IHSG tahun ini dan bagaimana juga review market. Kita lihat juga ke depannya tahun 2024 ini bagaimana. Tapi apapun itu Bapak Ibu, kebetulan saya ini tradingnya volume price analysis, price discount everything, volume validated. Jadi prognosis, prediksi ke depan ini semuanya itu hanya estimasi saja karena apapun yang terjadi di market kita akan analisa berdasarkan price discount everything, volume validate. Jadi memang kalau prognosis kita hanya sebagai acuan saja, cuman terbukti selama ini seperti tahun 2003 kalau kita baca dari Bloomberg, kita baca outlook di tahun 2003, mereka mengatakan Q3 2023 itu akan kembali, market akan kembali. Ternyata tidak juga. Mereka tidak duga bahwa Israel diserang oleh Hamas, perang terjadi di Timur Tengah ya. Terus mulai memanas Timur Tengah gara-gara serangan terhadap kapal-kapal dan sebagainya ya. Dan tidak menduga bahwa yang paling penting adalah The Fed belum juga menurunkan suku bunga gitu. Jadi dulu diperkirakan kuartal 2 dan kuartal 3 The Fed akan menurunkan suku bunga. Sekarang sampai kuartal 4 belum juga turun tapi mungkin sudah tidak akan naik lagi. Begitu menurut katanya. Oke, Bapak Ibu, kita mulai saja after market close untuk tanggal 29 Desember 2023. Ini kita lihat trading snapshot-nya Bapak Ibu. Hari terakhir tradingnya kita IHSG ditutup minus. Minusnya ya lumayanlah 0,43 ya Bapak Ibu. Mungkin ada Adaro di sana dia kum ya. Setelah sehari ya pembagian dividen kemarin sehari kum dia jatuh koreksi. Di sini Bapak Ibu kita lihat IHSG-nya tidak berhasil close di atas 7.300 sekian, yaitu all time high-nya tidak berhasil. Oke, nah ini karena kemarin diprediksi kalau dia tidak berhasil break, maka dia supply-nya akan masuk. Nah, hari ini dia ke hari trend terakhir, supply-nya masuk. Oke. Lihat kita tidak ada gap up, tidak ada gap, dia sempat naik lalu dia turun ke bawah, ya tidak ada gap ya Bapak Ibu. Di pre-closing-nya juga tidak ada apa-apa. IHSG-nya tutup minus 0,43. Nanti ini Bapak Ibu ingat-ingat untuk rotasi bintang. Lalu nilai transaksi value-nya adalah di bawah 10 triliun yaitu 9 triliun. Memang nilai transaksinya tidak banyak ya. Mungkin sudah libur seperti saya sebenarnya sudah berlibur juga, cuman masih bisa pantau market kan. Lalu menariknya adalah asing 776 net buy Bapak Ibu, itu saja dia. Penekannya adalah basic mineral infrastructure dan cyclical, mungkin aksi-aksi profit taking. Kemarin itu kita lihat yang besar lagi-lagi BBCA ya, jadi digunakan kesempatan asing untuk membeli saham BBRI dan BBCA. Juga film ini menarik.
Karena dia stepping out, jadi saya katakan selesai siklus besar dia tidak akan memberikan siklus besar lagi, ternyata dia stepping stone. Nah ini nanti Bapak Ibu insya Allah kalau di workshop saya akan singgung ini ya, workshop volume price analysis, mudah-mudahan mungkin baru ada di bulan Februari atau Maret ya. Volume price analysis akan ada pembahasan khusus tentang stepping out di film ya, untuk struktur Wyckoff ya, ini berbeda, menarik sekali. Bank Mandiri 99 miliar, hampir 100 miliar juga besar lah ya. Sementara net sale-nya Adaro ini ada terjadi profit taking, bukan profit taking, Postcum ya. TPA, Emilia, Avia dijual asing dan SMA. Oke, jadi di regulernya asingnya net buy 779, di all marketnya sekitar 872. Jadi year to date kita di all market capital outflow apapun yang disampaikan oleh pemerintahan Jokowi, faktanya asing keluar dari pasar saham Indonesia ya. Pertumbuhan Indonesia bagus, bla bla segala macam di pasar financial market atau terutama di pasar saham IHSG asingnya net sell. Itu faktanya lah ya. Jadi mau ngomong apapun kita tahun ini capital outflow sekitar 6 triliun. Kemarin-kemarin sampai 8 triliun, 10 triliun outflow. Awal-awal tahun sampai pertengahan tahun sempat inflow lalu asingnya kabur karena the Fed ya. Oke, itu dia. Alertnya kemana ada satu saja MTEK nanti kita akan bahas, tapi mungkin ada saham-saham lainnya yang menarik di Rekom juga di saham dengan volume tuh ada saya lihat Bapak Ibu. Lalu mungkin kita bisa lihat-lihat di saham untuk screening rotasi bintang atau saham under value juga bisa ada di SCR UVAL. Nah, ya, alert ini Bapak Ibu kemarin terkirim ya, dia masih terkirim melalui Telegram bot. Bapak Ibu bisa akses dan join nanti Telegram botnya. Juga ada Telegram channel, Bapak Ibu silakan join Telegram bot dan Telegram channelnya ada di deskripsi video, Bapak Ibu bisa join langsung. Oke, ini disclaimer-nya silakan dibaca sendiri. Yang penting adalah disclaimer-nya on ya. Tie your trade at your own risk. Silakan dibaca disclaimer-nya on ya, Bapak Ibu. Jadi dibaca detail karena ada disclaimer di video ini. Oke, ada Q&A. Jadi saya lagi liburan, ada juga yang tetap bilang ya di sini, Pak Roy, tolong kalau Pak Roy beli emiten ada spring tradingnya, infokan ke grup Pak. Jadi saya jawab, kalau ada spring biasanya saya infokan ke dalam video analisis after market close analysis ya. Jadi Bapak Ibu rajin-rajin nonton video after market close analysis. Walaupun ada grup alumni workshop ini yang beliau kirim pesan, saya samarkannya nomornya ya. Dia minta supaya dikasih Japril atau dikirim ke grup. Saya bilang tidak bisa. Biasanya saya informasikan di dalam video ya. Jadi silakan nonton videonya. Biasanya saya informasikan. Jadi kalau yang belum menonton, belum mengikuti workshop volume price analysis, akan bingung nih apa artinya spring. Bapak Ibu bisa nonton tutorial volume price analysis karena workshop volume price analysis sebagian sudah saya buatkan video tutorial. Nanti saya linkkan di sini atau di after video juga ada. Apa itu spring ya? Spring adalah sign of strength. Jadi indikasi kalau bandarnya masuk dengan melakukan spring, salah satunya indikasi. Oke ya, begitu ya. Ini Bapak yang memberikan pesan pada saat liburan. Bapak Ibu yang menanti spring atau menanti wahyu, silakan nonton after market close. Biasanya saya kasih kode. Insya Allah hari ini juga saya akan berikan kode spring ya. Walaupun saya itu tidak ada gunanya kalau Bapak Ibu tidak berlatih untuk membuat trading plan, membaca dan tidak sabar dalam trading. Oke. Itu saja. Mari kita pindah ke Telegram botnya untuk melakukan analisa. Baik Bapak Ibu, sekarang kita sudah masuk ke dalam Telegram botnya. Jadi Bapak Ibu nanti bisa juga join ke Telegram botnya, ada di deskripsi video. Bapak Ibu bisa akses. Lalu kalau menonton video ini sambil kita lakukan bareng. Jadi kalau saya ketik perintahnya SCR VBOOM untuk melakukan screening saham-saham ledakan volume, Bapak Ibu ketikkan juga lalu dengarkan, oh begitu loh caranya. Atau ketika saya ketik volume price analysis VPA, lalu saya lakukan analisa, Bapak Ibu dengarkan. Karena menurut saya satu-satunya cara Bapak Ibu untuk bisa paham atau detail atau bisa membaca market menggunakan bot ini atau metodologi yang sering saya sampaikan adalah practice. Practice make perfect. Bapak Ibu ikut lakukan. Kalau cuma mendengar itu seperti orang berenang. Belajar berenang dari YouTube, tapi tidak pernah nyembur ke kolamnya itu sulit ya Bapak Ibu.
Oke, Bapak Ibu silakan join ke Telegram bot-nya. Jadi di sini bagi pertama Bapak Ibu yang pertama kali join Telegram bot, Bapak Ibu bisa ketik help. Di sini adalah perintah-perintah dari botnya. Ya, sebagian besar nanti kita akan lakukan untuk melakukan analisa di video ini. Lalu juga Bapak Ibu kalau tutorialnya belum, Bapak Ibu bisa ketik tutorial di botnya. Nah, di sini seperti saya katakan tadi, apa itu Spring? Spring itu ada tutorialnya di sini, mulai volume force analysis sampai dengan VPA signal, terutama di SOS ya, di sini tentang Spring ada, di sini juga ada di atas itu. Nah, ini tutorial-tutorial tentang misalnya apa itu VPA, apa itu wave volume, apa itu PWS, PBP, yang nanti kita akan lakukan ada di, sebagian masih ada ya Bapak Ibu. Nah, sisanya memang tidak semuanya sempat saya lakukan karena ada detail dan butuh waktu penjelasan di dalam kelas. Insya Allah nanti akan ada workshop lagi di tahun 2024 ini. Oke? Nah, step apa yang kita lakukan di video aftermarket close analysis? Tentunya kita akan melakukan perintah-perintah di atas tadi untuk melakukan berdasarkan end of day data, yaitu pertama-tama kita akan cek dulu apa alertnya. Nah, ketik dulu alert dari big data ini apa. Jadi tanggal 29 kemarin ada MTech cuma satu aja, kita akan bahas itu. Lalu kita lihat ya, kadang-kadang kan rezeki kita tidak hanya hanya ada di big data analysis, machine learning, tapi juga bisa di Recom, end of day, atau screening ledakan volume, atau dimanapun yang tersedia di sini. Nah, berikutnya kita akan cek apa saja rekomendasi dari Telegram bot hasil screening menggunakan end of day data. Bapak Ibu ketik perintahnya Recom. Ketik saja Recom. Maka di sini akan ada beberapa yang simple saja ya. End of day-nya kita sudah ada, date time-nya adalah tanggal 29 bulan 12. Antam, weakness-nya Bapak Ibu, beli, confirm weakness. LPPF, sign of weakness. MTEL, bearish, SMA, bullish. Nah, SMA ini bullish, tapi MTEK tidak ada ya. Di sini SMA aja yang ada. MTEL sell, kemarin sempat naik, sekarang dia sell, sinyalnya di BDT. Lalu kita lihat BMTR. Nah, ini Bapak Ibu bisa mungkin BMTR bagus, era bullish engulfing ya. WiFi potensial reversal, MTMH bullish engulfing. Ini MTMH ini saya sempat nge-swing, saya habis, saya beli lagi buy on weakness di 1300. Ini gampang sekali nih. Saya pasang order buy on weakness 1310, 1305, 1300 itu kebetulan dapat banyak. Sekarang naik lagi deh. Jadi itu aja kerjaan saya bottoming karena dia tipikalnya adalah dari fase-fase akumulasi. Saya jelaskan ini dalam workshop untuk saham MTMA ini sangat detail ya. Ada MTech, ya Rocket Jet, ada Alert, SMA juga ada, SMGJ, SMA atau MTech ini mereka bagus ya. Kalau keluar tidak hanya sekali. SMA ada, TKM, jadi SMA ini Bapak bisa perhatikan. MMX, SMA Golden Cross, Adaro Dead Cross dia, MTEL juga karena Adaro ini ada setelah KUM ya. SMA bagus. Jadi yang kita bahas MTech, nanti Bapak Ibu lakukan analisa untuk SMA sendiri. Bisa. Oke, selain itu kita akan lihat apa saja saham ledakan volume. Bapak Ibu cek dengan perintah SCR Vibum. Nanti kalau waktunya masih ada, saya akan membuat analisa. Ini ada baca, ada pen ya. Bapak Ibu tunggu saja setelah video aftermarket close. Insya Allah nanti akan ada waktu untuk membuat video saham ledakan volume. Ini untuk salah satunya ya. Oke, kita cek sekarang saham-saham SCR UVAL. Ini adalah saham-saham under value ya, UVAL under value. Jadi ini kalau kita percaya lah ya, saya ini jarang menggunakan ini karena saya trading tidak menggunakan prinsip-prinsip margin of safety. Tapi nice to know saja, kebetulan secara volume price analysis dia juga termasuk saham ini ya bagus aja ya gitu. Bisa mendukung analisa kita, tapi saya jarang gunakan nih. Nah, untuk tutorialnya dulu sempat ada tapi sempat terhapus. Nanti kalau ada waktu saya bikin lagi. Lalu kita akan lihat apa saja saham-saham ekstrim. SCR ekstrim. Ini adalah untuk rotasi untuk speedometer. Kalau dia ekstrim greed itu adalah saham-saham yang sudah terlalu greedy bisa untuk sell on strength. Kalau SCR fear, extreme fear, maka itu kesempatan kita buy on weakness kalau dia dekat-dekat dengan zona demand gitu. Kalau dia belum dekat-dekat jangan paksa beli. Kita lihat apa saja. Oke, untuk yang hanya ada 22 saham saja, ya karena ini saya nggak, PTPB Extreme Fear, nggak tahu nih benar nggak ya, Bapak Ibu silahkan cek. Mungkin karena ada pengaruh dengan saham-saham karya akibat mereka dipaksakan untuk mengerjakan konstruksi programnya Presiden Jokowi. Bagus sih, bagus, tapi kan faktanya mereka berdarah-darah ya hutangnya itu. Nggak tahu siapa yang tanggung jawab itu. Oke, MYO, Extreme Grid, ini sudah berapa yang Extreme Grid ya.
Ini sudah keluar ya. Agro sudah tidak ada lagi di Extreme Grid. Oke. BRPT juga sudah tidak ada. Jadi berkurang ya. Kayaknya ada profit taking masuk, supply-nya masuk. Itu dia Bapak Ibu, kita lihat yang SCR untuk saham-saham yang berada di zona grid sekarang. Fear. Panic ya. Ini saham-saham panic. Ini biasanya kita cari adalah saham-saham yang sehabis panic terbitlah hope. Ya, MYOR bisa diperhatikan. Kemarin ada MYOR Markus, MTMH. Lalu sini ada nggak? Ya, bisa dicek lah. SMA nih ya, mungkin sehabis panic terbitlah hope nih. Saham-saham muncul di SCR, Rekom. Ini dia keluar juga di sini, mungkin bagus nih SMA ya. Sehabis panic terbitlah hope mungkin itu. Silakan dicek sendiri. Lalu kita akan lihat kalau Samsung berada di zona hope, SCR hope. Kenapa saya nggak cek yang di zona grid? Karena kalau sudah grid ya sebentar lagi akan masuk ke Fear ya. Nih BBCA hope, RMKI juga hope. Oke. Itu dia Bapak Ibu screen beberapa, ada banyak lagi beberapa yang lain dan mungkin nanti kalau tahun 2024 ini saya akan tambahkan juga untuk membantu Bapak Ibu melakukan screening ini dengan konsep-konsep trading tertentu lah ya, nanti saya akan ajarkan, ilmunya akan saya bagi. Oke, apa yang kita lakukan? Kita akan mulai melakukan pembahasan komposit dulu. Ini kompositnya istimewa sekali. Akhir tahun kita mulai dengan Speedo ya. Speedo komposit. Akhir tahun ini, akhir perdagangan bagaimana dengan komposit. Speedonya masih grid ya, walaupun kita lihat dia, tanggal 1 dia. Oh, ya, dia masih berjalan algoritmanya. Midday ya Bapak Ibu, ini harusnya dia tidak berubah karena tidak ada perdagangan hari ini. Ini bukti saya bikin tanggal 1. Karena kemarin-kemarin masih liburan ya gitu. Ya tidak berubah ya Bapak Ibu, kita masih grid. Oke, sekarang Bapak Ibu, ini karena algoritmanya otomatis dia robotnya ngecek. Kalau setiap midday dia cek, end of day dia cek. Oke, sekarang kita akan lihat STAR. Itu jangan khawatir itu, artinya dia kan tidak ada data masuk untuk tanggal 1 karena perdagangan tidak ada, berarti tetap ada dia berada di grid. STAR channel. Oke, ya ini untuk penutupan tanggal 29 bulan 12. Bapak Ibu bisa lihat apa yang terjadi. Ya, akhir tahun untuk ini adalah pusat rotasi komposit. Lalu dia daily, datanya adalah daily. Daily nanti insya Allah tahun 2004 ini kalau bisa saya akan buat untuk weekly-nya ya. Mudah-mudahan aja kalau bisa. Nah, Bapak Ibu bisa lihat di sini dia dalam pembahasan rotasi bintang, Bapak Ibu harus pakai kalimat relatif. Kalau belum paham nanti Bapak Ibu bisa nonton tutorial tentang rotasi bintang. Kita pusat rotasinya ini, jadi secara relatif kesehatan dia bergerak menguat, Bapak Ibu. Bergerak menguat tapi masih underperform. Kenapa? Dia masih nilainya negatif dan negatif, berada di zona panik. Properti juga menguat. Ini Bapak Ibu untuk kemarin dia bergerak dari zona panik mungkin menuju hope, infra melemah, trans menguat, cyclical non cyclical menguat, industri relatif menguat. Kenapa? Kompositnya minus ya, 0,4 kalau nggak salah. Jadi karena dia minus, yang lainnya relatif bergerak menguat kecuali infra ya. Oke, begitu dia. Nah, ini rata-rata menguat. Oke, itu berikutnya kita akan melihat langsung melihat komposit. Nah, komposit ini kita mulai saja dengan gambaran besarnya, mulai dengan VPA monthly. Oke, sebelum monthly kita lihat dulu monthly return-nya pakai RMAP composite. RMAP itu adalah monthly return. Kita bisa lihat. Biasanya ini saya gunakan untuk mengecek. Ya, jadi akhir tahun kita Desember kita naik 2,71% ya. Jadi memang hampir kenaikan kita tuh sejak November mungkin ada Santa Rally lebih baik daripada tahun lalu. Ya, tahun 2022 tidak ada Santa Rally ya, dia manyun ya Bapak Ibu. Lalu sebelumnya juga 2021 Desember juga tidak ada signifikan, tidak terus signifikan. Karena dia kenaikannya sudah sejak bulan Juni untuk 2021 lalu turun. Nah, di sini kita 2023 turun-turun di bulan Oktober bottoming. Di sini kalau kita buy on weakness maka profitnya lumayan. Akhirnya year to date-nya mungkin hampir 6 ini Bapak Ibu ya. Ya, ini ada positif. Jadi mungkin positif lah IHSG kita karena ada tarikan di 2 bulan terakhir. Oke, itu ya. Ada perintahnya namanya RMAP Composite ya. Jadi itu lalu kita akan lihat VPA monthly
composite. Kita mulai dengan pembahasan monthly-nya. Mungkin bulan Desember volumenya berkurang karena banyak liburannya Bapak Ibu. Nah, kita punya peta monthly, bukan peta monthly, chart monthly untuk composite ya untuk bulan 12. Sinyalnya bulan ini dikatakan day move indicate strength. Jadi Bapak Ibu untuk bulan November dan Desember dia ada kenaikan. Sayangnya tidak berhasil break 7377. Berarti dia belum berhasil all time high. Nah, ini kita biasanya kita katakan sebagai window dressing. Kalau dari sini kenaikannya kita katakan Santa Rally. Faktanya ini adalah zona sideways. Mungkin dari 6505 inilah biar Afdol sama dengan Doncian. Dia sideways sejak tahun 2022. IHSG tidak kemana-mana. Nah, kebetulan Januari 2001 kita di bawah ini, jadi year to date-nya maka positif lah tahun 2003. Padahal dia sempat ke bawah dulu, sempat naiknya. Jadi kalau di 2003 kita terpaksa main nge-swing ini Bapak Ibu. Jadi kita dekat-dekat sini, seperti saya ceritakan, kita di sini adalah zona demand, kita buy di sini, jual di sini. Apakah 2004 akan berubah? Ya, kita tunggu saja. Oke, nah, kita akan jelaskan. Untuk bulan Desember, dia katakan day move indicate strength. Jadi volumenya memang tahun ini bulan Desember meningkat dibandingkan bulan sebelumnya. Oke, dalam posisi sideways itu terjadi distribusi. Ini ditandai dengan capital outflow ya. Memang kapitalnya mau keluar, faktanya keluar. Nah, ini sideways dia. Jadi itu berapa bulan terakhir memang terjadi peningkatan volume. Mungkin sini sudah sejak bulan Oktober itu sudah ada informasi bahwa The Fed mungkin tidak akan menaikkan suku bunga, artinya sudah price in lah ya harga suku bunga terdampak. Cuman tidak diperkirakan Israel akan diserang oleh Hamas sehingga terjadi peperangan lagi ya. Kalau peperangan meningkat, ya harga minyak juga memanas dan sebagainya ya. Harga emas meningkat karena sebagai safe haven. Oke, faktanya dia tidak break 7377. Apakah nanti bulan Januari ada disebut dengan Januari Effect? Nah, kita siap-siap saja. Saya akan trailing stop loss saja. Ya, jadi saya biasanya akan jual di atas, tapi kali ini saya akan trailing ya, trailing stop loss. Trailing stop loss supaya apa? Kalaupun ada January effect dia akan naik. Ya, kalaupun tidak nanti kita lihat di weekly apakah dia turun dulu baru dia naik untuk membentuk all time high. Karena dari review-review bahwa kalau yang menyebabkan sideways ini di luar perang adalah The Fed, suku bunga, maka dengan semakin hawkishnya The Fed, iya, dovish ya, dovish maaf, semakin dovish, maaf, dovish ya, dovish. Kalau dia galak, hawkish. Kalau kayak merpati, dovish ya, semakin dovish maka dia bisa menembus ya. Ini kalau dia break berarti sideways sejak tahun 2022 selama 2 tahun ini selesai, maka dia untuk all time high dengan syarat 373 di break dengan monthly-nya volumenya juga meningkat. Nah, itu terjadi kalau ada January effect dan biasanya setelah itu Februari dia akan turun lagi. Oke. Monthly-nya selesai ya, composite Bapak Ibu saya sudah sampaikan dia terjadi sideways sejak 2 tahun, maka mudah-mudahan sudah selesai sideways-nya dengan The Fed-nya sudah memberi kejelasan. Cuman tunggu aja ketika The Fed-nya sudah naik suku bunga, batal lah berarti asumsi kita itu. Oke, sekarang kita lihat dengan VPA Weekly Composite. Apa yang terjadi dibutuhkan kalau saya sih melihat kalau di chart weekly kita membutuhkan weekly down. Weekly-nya harus koreksi dulu supaya terjadi pattern. Nah, weekly-nya untuk minggu terakhir di bulan Desember tidak terjadi ada sinyal apa-apa. Kenapa? Volumenya. Bukti bahwa liburan telah tiba, liburan ya. Jadi memang minggu terakhir itu hanya ada 3 hari trading dan mungkin sudah berlibur termasuk saya sudah berlibur nih. Oke. Cuman trading plan-nya masih jalan karena saya pakai sistem otomatis. Oke. Volumenya low, bisa dijelaskan kenapa low? Karena waktu libur hanya 3 hari trading dan ini. Oke. Weekly-nya kita lihat sempat ada candle merah. Setelah itu belum pernah terjadi candle merah sampai market tutup sejak bulan November. Nah, ini disebut dengan seperti inilah ya, dia crawling. Nah, kalau crawling ini contoh Bapak Ibu. Jadi Pak Roy bicaranya kok ngasal, bukan, ini dari pengalaman.
pengalaman kalau dia naik terus tanpa tutup, tanpa ada koreksi, kalau koreksi dalam. Ini naik terus kalau tanpa koreksi, begitu dia kena zona supply, dia akan turun dalam. Itu yang saya khawatirkan. Tapi tidak apa-apa, kalau kita ketinggalan seperti saya sudah punya cash karena beberapa saya sell on strength, yang saya doakan adalah IHSG turun dulu. Ya supaya terbentuk ini adalah pattern-nya gini. Saham itu harus bergerak bentuknya wave ya. Thinking in the wave. Kalau kita pakai chart wave namanya adalah low, ini adalah high, ini adalah high terhadap low. Ini adalah higher high. Oke, dia harus membentuk pattern begini. Dia tidak bisa naik terus tanpa turun-turun. Dia harus ada push, pullback, push lagi ya. Nah, ini harus terjadi. Nah, di sini kita lihat ini adalah low, ini taruhlah high ya. Nah, nggak tahu apakah masih bisa naik lagi, tapi sampai kenaikan terakhir itu disebut high, lalu dia ada pullback. Pullback-nya juga kita tidak tahu, bisa ukur pakai Fibonacci kah, bisa pakai supply and demand kah, itu kalau belum terjadi kita tidak tahu terjadi di mana, cuma bisa prediksi saja. Dia harus ada pullback, tapi pullback ini harus ada. Apakah sedikit saja, apakah dia sangat dalam, itu terserah bandar sama Tuhan lah yang menentukan. Kita cuma bisa prediksi saja bahwa kalau masuk-masuk ke zona supply ini kan zona supply ini ya. Supply. Dia begitu kena supply meningkat dia koreksi dulu sampai demand-nya kena maka dia akan naik, maka terbentuklah. Jadi kalau menurut teori itu maka kita butuh pullback. Supaya apa? 73 itu akan di-break dengan syarat dia turun dulu. Nah, turunnya apakah dia akan turun di zona demand ini? Turun baru dia naik. Oke? Jadi Bapak Ibu, kalau ada cash tunggu dulu dia koreksi. Kalau saya sih doakan dia turun dulu supaya terbentuk low, high, dia turun dulu untuk retracement baru dia naik ya. Jadi sepanjang di sini saya sudah pasang order trading plan beberapa saham yang juga mengalami tren seperti ini untuk saya buy on weakness. Sekarang saya kemarin-kemarin pas liburan sell on strength beberapa saya dapat cash. Nah, sekarang akan saya tunggu dia berdarah turun. Mungkin dia akan turun ke ini. Ke doncian upper doncian yang di break, dia akan turun ke sini untuk naik lagi. Patternnya cantik sekali nih. Silakan ukur ya, pakai Fibonacci bisa, cari dimension bisa. Oke, itu untuk plan untuk weekly dari composite. Ada yang bertanya, Pak, ngapain sih bahas composite? Karena jawabannya adalah karena composite itu adalah psikologi dari market, menggambarkan apa yang terjadi di market, dan itu adalah acuan dari fund manager luar. Kalau mau masuk, dia akan lihat dulu IHSG-nya seperti apa. Selain lihat makroekonomi yang lain ya, faktor-faktor yang lain. Sekarang kita akan lihat, kita selesaikan dulu weekly-nya ya. Kita lihat VBP Weekly Composite. Gunanya apa? Kalau saya tadi sampaikan dia akan turun dulu, kita mengecek turunnya sampai mana. Kita carilah zona-zona demand-nya ya. Ini Bapak Ibu, ini adalah supply zone. Supply. Karena ini merah semua nih ya, ini merah. Ini kena supply dia turun, kena supply dia turun, kena supply yang turun. Apakah kena supply turun? Belum tahu, karena belum terjadi. Kalau sudah terjadi baru kita bisa katakan dia turun. Nah, sekarang yang bisa kita lakukan, kemungkinan akan turun karena di sini zona supply. Tapi supply-nya sudah dites 1 kali, 2 kali, 3 kali. Ini adalah tes keempat. Mungkin bisa jebol, tapi kita siapkan. Kalau udah jebol, kita buat plan terbaik. Kalau tidak turun, kita buatkan plan terbaik. Apa contoh tren terbaik kalau dia turun? Kita buy on weakness mulai di sini. Kenapa? Ini adalah demand sekarang. Dulu supply, sekarang di break menjadi demand zone. Ini dia. Jadi kalau IHSG besok candle merah, kita doakan lebih merah lagi supaya dia turun ke sini. Nah, ketika di sini buy on weakness ya. Nah, ini adalah posisi demand zone. Supaya apa? Pattern-nya sesuai dengan teori. Low, high, ini adalah high low, baru dia break untuk high rate. Begitu, itu namanya trading plan. Kita mengantisipasi kalau dia terjadi pullback, karena teorinya seperti itu ya. Kita cari demand zone ada di sini, ini dia barangnya. Kalau dia turun, mulai dari sini kita mulailah buy on weakness. Cari sahamnya sendiri ya, atau tunggu alert-alert saham. Itu juga yang menentukan saya buy on weakness agresif atau tidak. Nah, sekarang ini kalau saya mau buy on weakness, kalau dia koreksi, saya agresif. Kenapa? Kalau nggak agresif, kemungkinan dia tidak memberikan kesempatan turun lagi. Karena ini kan sudah panjang nih, udah berapa kali dia tes. Ya. Mungkin dia akan jebol itu dimensionnya. Jadi kalau kita masih menunggu, Pak, ini masih nunggu 2 tahun lagi, ya mungkin dia sudah naik. Ini ketinggalan. Gitu. Tinggal stop loss-nya aja dipasang. Oke, sekarang kita lihat dengan VPA, komposisi kita lihat dari. Saya akan agak panjang karena ini akhir tahun, jadi kompositnya perlu juga.
dibahas. Nah, daily-nya. Daily-nya candle terakhir mau dibilang valid tidak valid, ya hari tradingnya orang udah pada berlibur termasuk saya, tapi kita baca saja apa kata chart. Sinyalnya adalah two-bar reversal downside. Ini Bapak Ibu, kalau dia berwarna merah itu adalah SOS. SOW, sign of weakness. Kalau warna hijau disebut dengan sign of strength. Bapak Ibu bisa tonton tutorialnya. Sudah ada di tadi ketik tutorial. Nah, sekarang warna orange. Dia undecisive, artinya ragu-ragu nih di tengah-tengah dia. Hijau strong tidak, merah kuat enggak. Kenapa? Volumenya low. Prinsipnya adalah volume price analysis ditentukan oleh volume. Jadi Bapak Ibu yang trading hanya menggunakan price itu dulu saya juga trading menggunakan price, tapi saya bilang kok ini ada yang kurang nih, kok nggak ada validasi. Price action itu bagus, tapi kok nggak kayaknya nggak valid deh. Apa validasinya? Ternyata harus divalidasi oleh volume. Ini semacam inside bar atau ya inside bar atau outside bar lah ini ya. Tetapi masalahnya di volume. Oke, dia sudah crawling Bapak Ibu. Nah ini kalau sinyal ini di atas berarti dia akan sinyal sebagai sign of weakness. Hanya saja volumenya dia low. Validasinya kurang. Nah, oke. Artinya apa? Kalau nanti tanggal 1 ini adalah candlenya merah dan volumenya meningkat, besok ya, tanggal 2 maksudnya, kita waspada, kita tunggu di manakah zona demand-nya. Oke ya. Jadi ini sudah ada sinyal, besok butuh konfirmasi. Kenapa VPA butuh konfirmasi? Iya, karena dia bukan holy grail, jadi dia harus dikonfirmasi dengan berikutnya dan divalidasi oleh volume. Begitulah ya. Jadi Bapak Ibu, insya Allah kalau ada rezeki jangan lupa ikut workshopnya ya. Ada workshop. Ya, yang sudah ikut workshop jangan lupa diulang-ulang teorinya ya. Karena tidak ada cara lain selain practice make perfect. Yang kita tunggu adalah dia pullback. Nah, catatan lain kalau kita pakai daily apa? Ini ada sedikit gap. Apakah dia akan turun menutup gap? Mungkin saja, ya, mungkin saja. Apakah turunnya nanti di Februari? Ya nggak tahu juga ya. Hanya bandar dan Tuhan yang tahu. Faktanya sekarang volumenya menghilang sejak berapa nih? Minggu lalu. Sekarang kita lihat dengan VBP composite. Ini composite-nya agak lama saya bahas supaya Bapak Ibu juga dapatkan ilmunya. Nanti kalau yang tadi bertanya tentang spring kita bahas di saham MTEK ya. Oke. Nah, sekarang kita sudah punya nih untuk supply and demand zone ya, kita petakan. Di manakah kita kalau menunggu buy on weakness? Bapak Ibu lihat ini untuk bulan Desember kan ada ini 1. Ini ada 2. Jadi dari sini sampai sini kita bisa buy on weakness. Mudah-mudahan dia itu. Kalaupun dia jebol, mungkin dia akan menutup gap. Ya, mudah-mudahan karena ini ada demand zone. Dari mana saya tahu? Bapak Ibu lihat nih yang tebal nih. Ya, ini ada tebal, ini demand zone. Nah, jadi kalau dia turun, kita doakan lebih turun, dia doakan turun. Nah, tiba di sini kita mungkin mulai beli nih, mulai 2%, 3% dari portofolio kita, 5%, 5%, ya mulai dibeli lah. Zona ini mungkin 10%, mungkin sini 20%. Jadi diatur ya, supaya apa? Kita tetap punya cash kalau dia turun lebih dalam. Ya, jadi doa kita adalah supaya dia turun, yang kita sudah punya cash bisa buy on weakness lagi di sini atau ketinggalan kita tunggu. Karena kenaikannya kemarin kan volumenya kecil tuh dan dia crawling. Saya sudah jelaskan ya tadi ya. Sekarang kita lihat evol, ya udah itu aja lah ya. Kita lihat evol composite. Ya volumenya tidak yang besar ya. Kecil saja. Oh ya, wave kita lihat. Wave juga nggak akan kelihatan nih karena masih ke atas ya. Wave composite. Kalau composite biasanya itu saja VBP sama itu cukup lah. Ya kan masih wave kan. Ini bisa Pak, ini bisa berubah. Bisa. Kalau dia turun dalam ya mungkin dari sini bentuk down wave. Dia bisa berubah. Ini kan high namanya naik ya. Tapi kalau dia turun ke bawah terus maka dia bisa berubah. Yang wave yang ke atas ini belum valid Bapak Ibu ya. Jadi Pak ini kan sudah hijau tiba-tiba berubah kayak dulu BBCA. Ya yang tidak bisa berubah tuh ini. Karena wave-nya sudah valid. Gitu. Harus belajar wave dulu ya. Oke, sekarang kita akan bahas alert EMTK. Mungkin Bapak Ibu tidak tertarik dengan MTK, Bapak Ibu bisa saham SMA tadi sama saja. Cara membahasnya step by step. Sekarang kita lihat MTK. Ini sekaligus nanti saya jawab, Pak Roy tolong spring. Oke, nggak ada gunanya kalau saya kasih tahu spring, karena Bapak Ibu harus membuat trading plan sendiri. Cara untuk membuat trading plan, Bapak Ibu bisa nanti ikut workshopnya namanya Trading as a Business, atau nonton tutorial trading plan tutorial.
Kita lihat MTech. MTech ini pertama yang kita lakukan adalah untuk analisa saham. Kita lihat MTech, apakah dia fresh? Kalau lihat di sini fresh ya Bapak Ibu. Dia sempat terakhir tanggal 30, baru tanggal 12. Boleh lah ini kita katakan fresh. Oke. Sebulan dia. Kita lihat dengan Speedo, MTK. Oke, MTech oh dia mid juga. Jadi mid day ya, terlanjur jalan hari ini mesin karena server masih hidup. Grid artinya demand lebih besar daripada supply. Kita lihat star MTK untuk rotasi bintang harian. Untuk harian untuk tanggal 29 MTech ini Bapak Ibu dia sempat bergerak terus dari grid masuk ke fear, berotasi, sekarang dia masuk ke panic. Nah, panicnya sudah mulai menguat, mulai berbelok. Mungkin nanti beberapa hari kemudian dia akan ke sini. Jadi kalau udah crossing ini Bapak Ibu garis segitiga ini maka dia terbaik untuk buy. Pakai chart daily, relatif ya, pergerakan relatif terhadap komposit. Jadi Bapak Ibu tonton tutorialnya ya untuk rotasi bintang daily, kita selalu mengawasi segitiga ini. Kalau sudah terlanjur naik ke grid, ya kurang baik juga ya. Bukan tidak baik, tapi kurang baik. Lebih baik kalau kita masih di bottoming di zona panic menuju hope. Ya, MTech. Tadi saya katakan MTech itu ada di SCR panic ya, Bapak Ibu. Jadi MTech itu ada SCR panic, kita cek MTech. Ini berdasarkan iya ini ya paniknya. Jadi setelah panik kita cek, oh benar dia berada di zona panik bintang. Sekarang kita lihat weekly W star EMTK. Oh, MTech-nya weekly-nya berada zona grid. Berarti dia naik terus. Ini weekly-nya sebenarnya ada penguatan sedikit. Masalah volume nggak tahu nanti ini ya. Kita cek saja di chart-nya. Kita lihat sekarang star S. Ini pusat rotasi sekarang kita ganti. Bukan lagi komposit tapi sektor nomor 10. Star pakai S ya, pakai C, pusat rotasi ada komposit. Star S10, nah ini saham-saham yang berada di sektor nomor 10 atau Tekno, pusat rotasinya adalah Tekno daily ya. Nah ini Goto, kita lihat. MTech masuk ke segitiga ya, sama Wifi juga, DMMX juga. Nah ini rata-rata bagus, kecuali Goto nih jatuh. Oke, sekarang kita akan lihat dengan masuk saja ya, karena volatility tidak ada, kita masuk sekarang VPA. Oke, kita bahas monthly lah ya. Monthly MTech. Oke, kita lihat monthly. Oke, MTech ini siklus besarnya sudah hampir terjadi, Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu sudah mengikuti workshop, maka ini kita katakan akumulasi. Ini marking up, ini adalah distribusi, ini adalah marking down ya, itu siklusnya. Ini adalah akumulasi. Ini adalah marking up. Ini adalah distribusi. Ini adalah marking down. Ini adalah mungkin akumulasi ya. Karena demand kembali ke demand ya gitu. Ya. Pak ini besar juga. Ya, lihat perbedaan volumenya. Pak ini kalau mau naik bagaimana? Dia harus lebih besar dari ini nanti volumenya. Ketika dia break up ke atas, volumenya kita lihat. Kalau enggak, dia enggak akan tinggi-tinggi. Mungkin sampai sini turun lagi ya. Mungkin naik sampai sini turun lagi ya. Sampai sinilah. Jadi ini tingginya di sini, ini tingginya enggak bisa. Kecuali volumenya. Ada yang bilang, Pak ini kan sudah besar, apakah bisa lebih besar? Volumenya tergantung pas dia naik, volume pas akumulasi ini seberapa besar. Itu yang menentukannya. Oke, MTech ini dekat-dekat bottoming Bapak Ibu, karena dia memang dasarnya bottoming, di situ dia bergerak naik lagi, mudah-mudahan siklusnya seperti itu. Saham itu kan bergerak sesuai dengan siklusnya. Oke, itu monthly. Sekarang kita lihat VPA weekly MTech. Kalau nggak lihat monthly nggak kelihatan nih cat tadi kalau dia sudah melakukan siklus. Oke, di sini adalah fase distribusi. Ini adalah uptrust. Candle ini di sini ada sinyal uptrust. Oke, ada gap. The best time for selling. Dia naik, tutup gap. The best time second chance. Ini adalah the best time for selling ya. Ini saya ajarkan di dalam workshop trading as a business. Nah, di sini adalah the best time for buying menurut teori. Tapi kalau kita ketinggalan, kita bisa jual naik ke atas karena ini ada gap. Ini disebut dengan
kesempatan kedua, second chance to sell. Oke, lalu dia turun ke bawah, ya udah ikuti fase marking down atau fase E. Sekarang dia lihat sideways di sini. Pak Roy, tolong berikan saya petunjuk kalau ada spring. Ada spring. Mana ini? Lihat, dia turun cucuk. Nah, lalu sampai sekarang masih valid karena belum ada yang lebih close di bawah dia. Ini menjawab yang tadi ya. Jadi yang tadi tanya, Pak Roy, tolong kalau ada spring. Ah, ini ada spring. Ya kan? Ada spring nih. Dia naik lagi. Apakah valid? Valid. Tapi Pak Roy lama. Iya, kalau spring bisa jadi 2 tahun. Semakin panjang semakin bagus. Seberapa lama Pak itu? Bapak lihat aja lah ini berapa bulan dia akumulasi tadi. Nih, ini berapa bulan dia akumulasi nih? Dari sini sampai di sini. Ya, dari 2000 kan setahun dia ya, nih 2019 sampai pertengahan 2019 baru dia naik. Nah, ini berapa lama Pak? Nanti mungkin 10 bulan lagi ya. Jadi sejak spring masih ada berapa bulan lagi gitu loh ya. Nah, sekarang kita belum melihat indikasi volumenya besar. Jadi sabar saja karena tidak ada ilmu yang lebih tinggi dari sabar kalau dalam trading itu. Saya jelaskan di dalam trading as a business, oke? Kebetulan kemarin yang bertanya itu sebenarnya sudah ikut workshop ya, cuman mungkin pengen apa namanya? Cepatlah ya. Kalau cepat nggak usah Bang Analisa, tolong aja dikasih tahu beli gitu. Kan saya cuma memberikan ilmunya. Ini sudah ada spring, tinggal dianalisa saja. Ya, bikin trading plan segala-segalanya. Jadi ini kita kenalkan sebenarnya. Nanti kita lihat di time frame lebih kecil. Masalahnya untuk minggu ini volumenya low ya Bapak Ibu. Jadi belum ada indikasi apakah bisa kita nunggu 6 bulan lagi? Bisa. Ini kan panjang ya. Bisa 6 bulan lagi baru dia naik atau setahun lagi dia baru naik. Tapi ada spring ada. Masih valid? Masih ya, masih valid. Lihat di spring harusnya dia naik membesar. Oke. Pak, nggak kelihatan Pak. Oke, kalau nggak kelihatan, ya mungkin bukan nggak kelihatan, kurang berlatih aja. Kita lihat VP MTK. Jadi saya 18 tahun di pasar saham, ya sebenarnya kejadiannya berulang-ulang aja. Mana springnya? Ini. Nih ya. Selagi dia tidak close di bawah ini, aman lah. Itu barang ini masih spring. Ya, masih spring. Ya, dia ngejar bawah 1, 2, 3 hari dan naik lagi. Di candle weekly jadi satu candle. Ya. Jadi itu springnya. Kalau tadi nggak kelihatan, sekarang harusnya kelihatan. Dia tujuk ke bawah, mainnya di weekly. Main di weekly ya. Kalau di daily berarti harus sabar. Ini berarti sebulan, 2 bulan. Baru 2 bulan. Masih ada 10 bulan lagi. Oke, lihat. Sinyal hari terakhir. Ada alert volume up bar. Ya, di sini katakan demo indicate strength ya Bapak Ibu. Dia coba cucuk bawah, menembus. Tidak ada sinyal, tapi ini ada sinyal lain. Kebetulan sinyal daily-nya bagus Bapak Ibu. Dia semacam detekan volume, tapi sayangnya kalau seandainya lebih besar mungkin dia signifikan ya. Ini masalahnya dia nggak tahu nggak masuk keluar ya Bapak Ibu. Oke, nah kita tunggu mungkin dia break weekly downchian, jadi sabar saja kalau main MTech nih dia akan naik ke atas lagi, mudah-mudahan segera break. Mungkin dia akan panjang lagi ya, 6 bulan lagi atau 8 bulan lagi baru dia naik ke atas. Saya nggak tahu juga. Cuman kalau dia break weekly-nya akan menjadi the best time for mainnya main weekly. Main weekly itu maksudnya kita harus minimum dia break di sini, nanti target-targetnya Bapak Ibu bisa jual, bikin trading plan. Ini ada sell candle nih. Nah, target jual tuh di sini. Kita hitung risiko rahasia. Kenapa di sini? Ini adalah sejak candle pertama ini dia belum pernah dites. Kalau main jangka pendek ini bisa. Jadi trading plan-nya di sini tinggal risiko rasio aja 1.200. Kalau beli di harga sekarang jual di 1.200, reward rasionya masuk nggak? Ini mungkin jual 25%. Ini jual 25%, tapi sudah ada wings weekly kan? Ini ada gap sudah tutup, mungkin ini jual 50% ya, entah berapalah lihat profit run. Jadi begitu. Kita punya target-target, ya ini mungkin 25% sisanya ya. Gitu. Sisa dari yang tersisa jual 5%, dari sisa 25%, terakhir sisa 50%. Jadi target terakhirnya ini. Tapi kalau mau buat trading plan, boleh ini. Lihatlah risiko rasionya main enak nggak main di daily 1100 ya misalnya. Gitu. Jadi 1100 itu nah di atas sana nggak kelihatan. Jadi lumayan nih profitnya. Jadi kalau dia masih turun, kita masih buy. Jadi kalau MTech-nya masih turun ke sini, selagi dia tidak close di bawah spring, aman lah di sini.
turun ke bawah ini ya. Kalau konsep agresif, stop loss di bawah ini. Di bawah 625. Kalau kena, kita buyback lagi di zona spring ya. Oke. Oh ya, saya tambahkan lagi. Kenapa? Karena dia akan membentuk, ini adalah low, ini adalah high, ini adalah high low. Nah, tinggal dia break. Jadi kalau dia kesempatan turun, selagi dia tidak close high low ini untuk yang agresif, maka kita bisa buy. Stop loss-nya di sini. Stop loss ya. 15 ya. Stop loss yang 15. 525 kurang 2 tick. 515 stop loss-nya. Kalau kena stop loss kita buyback di bawah, paling bawah langsung. Oke, kalau mau konservatif main di weekly. Kalau weekly stop loss-nya 486 kurang 2 tick, berarti 482 ya. Stop loss weekly ada di stop loss weekly sama dengan 486. Weekly, kenapa ini chartnya weekly? Oke, sekarang kita akan lihat VBP weekly MTEK. Nah, dia berada di zona supply and demand. Jadi ya zona buy-nya itu zona-zona segini ya. Target jual kalau di sini inilah Bapak Ibu, ini targetnya di sini tadi yang 2000 tadi saya bilang ini ada sell model candle atau di sini. Di sini juga bisa karena kalau di atas supply-nya banyak. Di sini ada supply sedikit. Jadi 1000 ini bisa jual, di sini aja bisa jual. Kenapa? Ini supply. Banyak yang nyangkut di sini. Jadi bisa jual di 1100. Oke. Pak, saya nggak paham itu. Ya, Bapak Bu memang harus tonton tuh dia trading plan kalau ada, lalu belajar trading as business. Kalau ada rezeki ikut workshopnya trading as business, ya murah aja itu. Sekarang kita akan lihat VBP MTEK. Daily. Ya, daily-nya. Jadi kalau Bapak Ibu ini ada sekarang terbentur di zona supply and demand, kalau turun ke bawah ini kita buy lah ya. Karena stop loss weekly-nya di bawah. Oke. Ini mau jual? Iya, kalau mau jual di sini boleh juga, tapi jangan banyak-banyak. Ini supply zone ini. Supply. Mungkin 10% jual di situ, buyback lagi kalau udah turun. Sekarang kita lihat EVOL. EVOL MTEK. Nah, kita lihat stop loss di daily. Stop loss di daily sebenarnya kalau stop loss-nya Bapak Ibu ya. Karena ini dia break, ya ini dia break. Secara relatif dari zona ini adalah power box. Stop loss-nya di bawah ini ya. Jadi ada yang break, kita lihat stop loss-nya di sini. Kalau untuk weekly belum berubah. Weekly stop. Ini ya ini bisa agresif. Weekly stop loss-nya masih di sini. Kalau nanti dia break ini, maka weekly-nya bisa pindah ke sini ya sekarang. Weekly masih di bawah ini ya, Bapak Ibu. 400 sekian tadi. Sekarang kita lihat dengan wave. Wave-nya pakai wave weekly lah, karena banyak yang susah nih. Wave weekly MTEK. Karena dia mainnya di weekly. Kalau main di daily, kita pakai wave. Wave weekly, ini mulai terjadi perubahan tren. Pak, saya nggak ngerti kenapa itu. Ya belajar Elliott wave dulu. Ya, belajar wave dulu. Pakai wave. Karena ini thinking wave baru bisa belajar wave volume. Lihat ini Bapak Ibu, dia membentuk new low. Nah, begitu dia bentuk lebih bawah, volumenya lebih rendah ya. Nah, ini mulai terjadi wave-nya meningkat. Pak, ini masih merah. Ya, yang wave terakhir tunggu valid. Yang kita lihat adalah yang ini. Ya, terjadi perubahan wave. Udah mulai terjadi perubahan wave. Jadi dia bisa, kalau next-nya warna hijau besar, ini valid. Nah, hijaunya sudah membentuk wave baru. Jadi perubahan ya, sudah mulai terjadi perubahan. Sementara ini terjadi perubahan, ternyata dia bentuk wave lebih dalam lagi. Ya, tunggulah masih lama. Itu weekly-nya. Kalau daily mungkin lebih ribet kali ya. Wave MTK. Ya, masih down wave. Ini ya belum valid. Wave terakhirnya belum valid nih Bapak Ibu. Ini masih belum valid nih ya. Ya, masih down wave. Ini kalau ada candle lebih besar dia berubah lagi nih yang terakhir nih gitu. Nanti yang bingung Pak ini kok berubah? Ya wave-nya berubah kan wave-nya belum valid yang terakhir. Kalau yang ini sudah valid nih yang ini. Kayak gitu ya. Sekarang kita lihat dengan DOM.
DOM MTech. Untuk dominasi rasio asingnya kemarin hanya 11,8%, dalam 5 hari asingnya cuman 9,7%, dalam 20 hari malah lebih kecil, dalam 200 hari dia lebih kecil. Jadi dominasi rasio untuk MTech ini untuk lokal hanya 11% untuk hari kemarinnya. Dan 50 hari asingnya hanya 4,8, lokalnya cuma artinya untuk tanggal 29 Desember ini kita lihat asingnya tidak dominan. Ini lokal nih dia di saham-saham MTech ya, Bapak Ibu bisa lihat di sini nih. Ya nih, nah, ini untuk 10 hari, untuk 1 hari kemarin, untuk 50 hari. Sisanya bisa lihat sendiri. Oke, kita lihat cek sekarang kita lihat foreign flow-nya, perintahnya adalah /pif untuk MTech. MTech Bapak Ibu, kita lihat di sini. Dia relatif downtrend ya. Artinya terjadi distribusi terus. Di sini kalau untuk kemarin terjadi net buy, dalam 5 hari juga totalnya ada net buy 5,9. Oke, itu ya Bapak Ibu bisa lihat di sini. Ya ini dalam 3 hari 4 hari terakhir diakumulasi. Nah, di sini kita akan lihat menggunakan chart PIF buy on weakness-nya sampai mana. Jadi besok Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu mau beli MTech, Bapak Ibu bisa gunakan pivot ini. Jadi kalau dia break atas kita beli mungkin 1 lot saja, nggak usah banyak-banyak supaya dia ada tercatat dalam portfolio. Dengan syarat Bapak Ibu belum beli ya, mau beli ini ceritanya mau beli awal nih. Kalau dia turun ke 582 atau dibulatin ke 580, Bapak Ibu beli di sini mungkin beli 2 lot. Ke 570 Bapak Ibu beli mungkin 2 atau 3 lot. Turun ke sini bisa beli 5 lot. Turun ke 555 ya. 555 beli 5 lot, mungkin ke 545 beli 10 lot. Mungkin 540 kalau pakai agresif ya, 540 mungkin beli mungkin 15 atau 20 lot. Nah, kalau dia turun ke 530 kalau pakai agresif di sini stop loss-nya pakai sesuai dengan level tadi, maka kita exit. Cut loss. Jadi kalau udah turun kita pakai piramida sampai 540 pasang order buy, kalau udah turun kita kesempatan buy, kalau 530 kita exit ya, nanti kita buy back lagi di bawah. Itu kalau agresif. Jadi risk reward-nya kita ngarahkan pullback, dia naik. Jadi low, high, high, low, higher, high. Tapi bisa juga low, high, low, high, high. Nah ini turunnya nggak tahu ya, Bapak Ibu mungkin sudah ya. Jadi kita asumsikan kita sekarang agresif. Kalau untuk yang konservatif, lebih konservatif mana Pak? Ya sesuaikan saja lah ya. Masa sampai segitu ya? Saya harus ngajar. Waktunya sudah terbatas juga. Oke, kita lihat tren MTech. Jadi saya sudah menjawab kalau ada spring. Ya. Jadi saya juga menjawab saya belinya bagaimana besok ya. Jadi di sini ada 530, stop loss ada 520. Bisa ya, 520 adalah stop loss karena ini adalah swing low-nya. Kalau dia turun close di bawah swing low, exit kita. Oke, ini pattern-nya bagus sekali. Kita berharap dia close di atas ini, di atas 550 atau 570 ini. Kita lihat dengan PWS EMTech. Salah. PWS EMTK. Ya, Bapak Ibu, sekarang dia sudah ini, mudah-mudahan dia break atas lah. Ini kita bottoming saja, dia tidak berhasil close di supportnya. Ini adalah support, kemudian dia become support. Kalau di sini kita pakai inverted, maka ini adalah head. Makanya dia saya katakan spring. Ini adalah head, ini adalah shoulder, ini adalah shoulder. Kalau dibalik, ini patternnya apa? Inverted head and shoulder. Ya. Nah, jadi ya, kalau dia masih koreksi, kita belilah. Kalau dia sampai break sana, pattern ini valid. Ya. Volumenya juga valid sampai hari ini ya. Itu saja Bapak Ibu. Saya rasa ini adalah aftermarket close terakhir untuk tahun 2023. Mudah-mudahan besok trading plan-nya kita berjalan dengan baik. 2024 tradingnya lebih baik. Insya Allah kalau workshop mungkin mulai ada Februari. Saya belum tahu ya Bapak Ibu. Harus sewa ruangan dulu. Kalau Februari baru saya dapat kabar mungkin untuk workshop bulan Maret. Tidak buru-buru ya, saya tidak buru-buru mengejar workshop Bapak Ibu. Nanti mudah-mudahan ada, terutama yang ingin belajar lebih dengan trading plan atau dengan volume price analysis.
Oke itu saja, mudah-mudahan kita bertemu di analisa lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.